Khotbah pada hari ini akan membahas bagaimana Nabi Yeremia membaca buku Kejadian dan bagaimana Matius membaca bacaan yang dilakukan oleh Yeremia. Dan dari sini kita bisa melihat contoh bagaimana seorang nabi atau seorang rasul membaca Alkitab. Di dalam membaca, mereka membaca kembali teks ayat. Di dalam membaca, mereka menafsirkan kembali teks atau ayat. Dan pembacaan kembali, penafsiran kembali dari ayat itu akan memberi reorientasi atau membawa pengalaman dengan ayat itu kepada pengalaman yang baru, arah yang berbeda, dan sifatnya dinamis. Ayatnya ada di Yeremia 31 ayat 15. Demikianlah firman Tuhan. Terdengar suara di Rama, suatu ratapan, suatu tangisan yang sangat pahit. Rahel meratapi anak-anaknya, menolak untuk dihibur oleh karena anak-anaknya, karena mereka sudah tidak ada lagi. Terdengar suara di Rama, suara tangisan, suara ratapan. Rahel meratapi anak-anaknya. Ketika Yeremia menulis kata-kata ini, dia sedang membaca Kejadian 35. Dan kita mulai dengan ayat yang ke-16. Maka mereka bergerak dari Betel. Dan terjadilah ketika mereka tidak berapa jauh dari Efrata, Rahel melahirkan, dan kelahirannya itu adalah proses yang sukar. She had hard labor. Maka terjadilah ketika ia sedang susah payah melahirkan, bidan yang mendampingi berkata kepadanya, "Jangan takut. Kali ini engkau melahirkan seorang anak laki-laki lagi." Ayat 18. Maka terjadilah jiwanya melayang oleh karena ia mati. Demikianlah Rahel mati dan dikuburkan di jalan menuju Efrata, yaitu Bethlehem. Terdengar suara tangisan. Rahel sedang menangis. Maka sekarang dari satu sisi di Kejadian 35 kita bisa membayangkan bagaimana Rahel yang sedang dalam susah payah melahirkan, kesakitan, penderitaan, sedang berhadap-hadapan dengan maut. Yang mana akhirnya dalam proses melahirkan itu, di dalam ratap tangisnya, ia sendiri mati. Maka Yeremia mendengar suara tangisan ratapan Rahel.
Dan inilah yang disebut sebagai thematic imagery. Yeremia menggabungkan imagery, bayangan, susah payahnya Rahel melahirkan, bergumul melawan maut, suara ratap tangis. Dan itu yang dia tangkap. Dia tidak menulis tentang Rahel melahirkan, dia tidak menulis tentang susah payahnya melahirkan, dia tidak menulis tentang kematian. Yang dia tangkap adalah imagery tentang ratap tangis. Dan ini adalah ratap tangis ketika sedang berhadap-hadapan dengan maut, bergumul melawan maut. Di mana dalam cerita ini, sayangnya, Rahel kalah. Maka di dalam alam pikiran orang Ibrani, Rahel diingat atau dikenang sebagai Mater Dolorosa, the grieving mother, ibu yang berduka, ibu yang bersusah. Mungkin orang Indonesia lebih mengenang negeri mereka sebagai Ibu Pertiwi, dan ada salah satu lagu, "Kulihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati." Nah, untuk orang Ibrani itulah Rahel. Setiap ada kesusahan menimpa, setiap ada bencana terjadi, mereka membayangkan Rahel sedang menangis, Rahel sedang meratap. Yang menarik, kalau kita baca Alkitab dengan teliti, di Kejadian, di buku Kejadian, peristiwa ini terjadi di lokasi yang bernama Bethlehem, di lokasi yang bernama Efrata. Yang anehnya, ketika menulis di bukunya, Yeremia 31 ayat 15, Yeremia tidak mengatakan suara tangisan terdengar di Bethlehem, suara tangisan terdengar di Efrata. Yang dia katakan suara tangisan terdengar di Rama. Kenapa Bethlehem di buku Kejadian pindah menjadi Rama di buku Yeremia? Maka inilah contoh dari rereading the text, reinterpreting the text. Suatu dinamika di dalam membaca ayat. Kita bisa melihat latar belakang tentang Rama dengan membaca Yeremia pasal 40. Dikatakan firman yang datang kepada Yeremia dari Tuhan setelah Nebuzaradan, panglima dari pasukan yang melepaskan dia dari Rama. Ketika dia dalam keadaan terbelenggu dengan rantai di antara semua orang-orang yang sedang akan dikirim sebagai buangan dari Yerusalem dan Yehuda, yang akan dibawa sebagai orang buangan ke Babylon. Maka sekarang kita bisa menggunakan imagery bahwa Rama sebagai kota sangat ramai, sangat gaduh. Tetapi kegaduhan, keramaian yang sangat menyakitkan. Karena rupanya Rama adalah deportation station. Ini adalah kota pemberangkatan orang-orang yang dibelenggu dan akan pergi sebagai orang buangan ke pembuangan di Babylon. Di ayat 2,
Nebuzaradan tadi, panglima tadi, mengambil Yeremia dari antara kelompok orang tawanan. Dan anehnya, panglima ini justru berkhotbah kepada Nabi Yeremia. Tuhan Allahmu telah memberitakan kehancuran tempat ini, dan Tuhan telah melaksanakannya. Tuhan telah melakukan apa yang dikatakannya. Oleh karena kamu sebagai umat telah berdosa terhadap Tuhan, tidak mendengarkan suaranya, itulah sebabnya semua hal ini terjadi kepadamu. Hebat sekali, ada orang kafir berdoa kepada Nabi Tuhan, dan nabinya nabi sekaliber Yeremia lagi. Lalu apa yang terjadi? Setelah selesai memberi renungan singkat, Panglima Nebuzaradan mengatakan, "Lihat, aku membebaskan engkau pada hari ini dari belenggu rantai yang membelenggu tanganmu. Kalau baik dalam pemandanganmu untuk datang pergi bersama-sama dengan aku ke Babylon, mari datang. Aku akan menjamin segala keperluanmu. Tetapi jika dalam pemandanganmu ini adalah hal yang tidak baik untuk pergi bersama dengan aku ke Babylon, tinggal saja di Yudea. Seluruh negeri ini terbuka bagimu. Apa yang kau pikir baik dan apa yang kau pikir itu menyenangkan, convenient, itulah yang kau lakukan." Jadi Yeremia yang tadinya sudah tertangkap, sudah terbelenggu dan siap dideportasi ke pembuangan di Babylon, dilepas, dibebaskan. Dan seperti kita ketahui, Yeremia memilih untuk tinggal, tidak ikut ke pembuangan. Tetapi semua orang yang lain yang sudah dikumpulkan di Rama bergerak menuju pembuangan. Maka dengan latar belakang ini, Yeremia ingat Rahel. Terdengar suara tangisan di Rama. Suara ratap tangis yang sangat pahit. Rahel menangisi anak-anaknya, menolak untuk dihiburkan, karena mereka sudah tidak ada lagi. Kenapa tidak ada? Mereka dibuang, sebagian mati di jalan, sebagian akan tinggal di pembuangan dan mati di pembuangan. Mereka tidak ada lagi. Dan sekarang kita melihat kenapa Rahel menurut Yeremia menolak untuk dihiburkan. Di Yesaya 49 ayat 15, Tuhan melalui Nabi Yesaya menyampaikan apa yang disebut sebagai rhetorical question, yaitu pertanyaan yang tidak usah dijawab karena jawabannya sangat jelas. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayi yang disusuinya? Dapatkah seseorang perempuan tidak menyayangi anak yang lahir dari kandungannya sendiri? Jawabannya tidak mungkin. Lebih hebat, kalaupun sampai hal yang tidak mungkin itu terjadi, aku tidak akan pernah melupakan engkau. Maka sekarang Rahel menolak untuk dihibur. Itu adalah naluri keibuan. Bagaimana seseorang berkata kepada seorang ibu untuk melupakan anaknya yang baru mati.
Justru penghiburan semacam itu akan membuatnya marah dan tersinggung. Dan bukan penghiburan, justru bikin kesal. Rahel meratapi anak-anaknya, menolak untuk dihibur. Karena mereka tidak ada lagi. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayi yang disusuinya, anak yang lahir dari kandungannya? Nah, jadi sejauh ini kita membaca cerita di Yeremia dengan membaca cerita di buku Kejadian. Di dalam fokus kepada Rahel, meratap, menangis, pindah dari Rahel bergumul, melahirkan kelahiran yang sukar, bahkan mati, kepada tangisan Rahel ketika keturunannya berhadapan-hadapan dengan maut, yaitu pembuangan. Dan dikatakan bahwa Rahel yang meratap itu menolak untuk dihiburkan. Sebenarnya khotbahnya sudah bisa berhenti di sini. Tapi apa yang terjadi? Sebetulnya di buku Kejadian yang betul-betul secara literal meratap, menangis itu bukan Rahel, tetapi Yakub. Yang betul-betul secara literal menolak untuk dihibur itu bukan Rahel, tetapi Yakub. Kejadian 37 ayat 32 sampai seterusnya. Ceritanya Yusuf terjual. Saya mengatakan terjual, bukan dijual, oleh karena itu merupakan misteri. Yang mana saya suka heran orang Indonesia senang mengatakan terberkati, artinya diberkati secara tidak sengaja. Kan terbuang, tertumpah. Yang ada diberkati, bukan terberkati. Tapi di dalam cerita Yusuf ini terjual. Lalu saudara-saudaranya membawa jubah Yusuf dan menunjukkan jubah itu kepada ayah mereka. Itu ayat 32. Dan di ayat 33, maka Yakub mengenali jubah itu dan berkata, "Ini adalah jubah anakku. Binatang buas telah menerkam dia. Tidak disangsikan lagi, Yusuf telah dicabik-cabik." Apa yang terjadi di sini? Yakub bukan sedang mendengar laporan. Yakub sedang membangun laporan di dalam dirinya sendiri, kepada dirinya sendiri, tentang apa yang terjadi terhadap Yusuf. Ini adalah menarik dan unik. Ya, ini orang yang sedang mendengar berita atau dikasih tunjuk bukti jubah yang berlumuran darah dan sobek-sobek. Yang mana kalau kita yang tidak mengalami, kita akan tanya, ketemunya di mana? Kapan? Lalu kamu yang bawa, apakah kamu yang menemukan atau dari mana? Itu bisa dikejar. Tetapi gantinya bertanya, Yakub langsung membuat kesimpulan, membangun kesimpulan, dan dia berduka cita di atas kesimpulan yang dia buat sendiri dan dia bangun sendiri. Dan di sini yang saya maksudkan menarik, seringkali hidup kita itu susah, belum tentu sesusah itu, tapi oleh karena kesimpulan dan bayangan dan pendapat yang kita bangun sendiri tanpa melihat fakta-fakta yang dan data-data yang sebenarnya. Itu masalah lain. Lalu Yakub mencabik-cabik jubahnya, mengenakan kain kabung, dan dia
berduka untuk putranya untuk waktu yang lama. Sekarang lihat Kejadian 37 ayat 35. Lalu anak-anaknya laki-laki dan anak-anaknya perempuan bangkit dan menghiburkan dia. Tetapi Yakub menolak untuk dihibur. Ia berkata, "Aku akan pergi turun ke dunia orang mati dalam keadaan berkabung." Demikianlah bapaknya Yakub meratapi dia, Yusuf. Kalau kita lihat ada kata meratap, thus his father wept for him, dan ada kata refuse to be comforted. Yakub menolak untuk dihiburkan. Maka sebetulnya bagian kedua dari Yeremia 31 ayat 15 itu paralel dengan Kejadian 37 ayat 35. Rahel menangisi anak-anaknya, menolak untuk dihiburkan. Yang mana tadi kita baca Rahel menangis karena dia melahirkan, itu imagery, tetapi sebetulnya yang terjadi, Yakub meratapi anaknya dan menolak untuk dihiburkan. Dan anak yang sedang diratapi ini adalah Yusuf. Kenapa? Because he is no more. Karena dia tidak ada lagi. Dari mana kita tahu? Ayat 33, ini jubah anakku. Binatang buas sudah menerkam dia. Tidak perlu disangsikan lagi, tidak perlu diragukan lagi. Yakub sudah dicabik-cabik oleh binatang buas. Itulah sebabnya Yakub menolak untuk dihiburkan, karena anaknya, putranya, Yusuf sudah tidak ada lagi. Nah, sekarang kita jadi lihat bagaimana Yeremia menggabung dua cerita. Cerita Rahel dan cerita Yakub, dua cerita yang berbeda. Dua cerita yang terpisah. Bahkan ketika Yakub meratap, Rahel sudah lama mati oleh karena Benyamin sudah lahir dan bertumbuh. Tiba-tiba oleh Yeremia dijadikan satu ayat. Yeremia 31 ayat 15. Kenapa? Kita harus baca ayat 16 dan 17. Demikianlah firman Tuhan. Hentikanlah suaramu dari menangis, matamu dari mencucurkan air mata. Oleh karena pekerjaanmu akan mendapat upah, firman Tuhan. Mereka akan kembali dari negeri musuh-musuhnya. Ada harapan untuk hari depanmu, firman Tuhan. Anak-anakmu akan kembali ke negeri mereka. Yang membuat Yeremia menggabung cerita Rahel dan Yakub di buku Kejadian jadi satu paket adalah tema pengharapan. There is hope for your future. Tidak ada yang kata kalimat yang lebih indah dari itu. There is hope for your future. Apalagi kalau yang mengucapkan itu Tuhan. Kita melamar pekerjaan setelah interview. Orang yang menginterview katakan, there is hope for your future, sudah senang sekali. Kita berobat ke dokter dan kita sudah sangat khawatir akan kondisi kesehatan kita, penyakit apa yang diderita.
dokter katakan there is hope for your future, sudah sangat terhibur. Apalagi kalau yang mengucapkan kata-kata itu adalah Tuhan sendiri. Ingat apa yang terjadi kepada Yakub. Di dalam pikiran Yakub, Yusuf sudah mati. Kematiannya itu diterkam dan dicabik-cabik oleh binatang buas. Tiba-tiba di Kejadian 45 dikatakan, saudara-saudara Yusuf pulang dari Mesir, kembali ke negeri Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Dan mereka mengatakan kepadanya, Yusuf masih hidup dan dia sekarang penguasa di seluruh negeri Mesir. Jantung Yakub berhenti karena dia tidak bisa percaya apa yang dia dengar. Apakah Anda mulai melihat connectivity, lebih gampang bahasa Inggrisnya, pertalian antara Yeremia 31 ayat 16 dan 17 dengan cerita di buku Kejadian. Yakub yang meratap, menangis, menolak untuk dihibur. Sekarang di buku Yeremia Tuhan berkata, cegahlah suaramu dari menangis. Ada masa depan, ada harapan untuk masa depanmu, firman Tuhan. Anak-anakmu akan kembali. Di Kejadian 45, Yakub mendapati bahwa Yusuf masih hidup. Lalu dikatakan jantungnya stop. Dia tidak bisa percaya apa yang dia dengar dari laporan anak-anaknya. Lalu di ayat 27, but when they told him all the words which Joseph had said to them. Ketika mereka melaporkan kembali, menceritakan kembali semua kata-kata yang diceritakan Yusuf kepada saudara-saudaranya, apa yang terjadi kepadanya. Dan ketika ia melihat kereta-kereta yang dikirim Yusuf untuk menjemput dia. Ini salah satu ekspresi yang paling favorit bagi saya di Alkitab. Kejadian 45 ayat 27. The spirit of Jacob, their father, revive. Kalau dibaca secara literal, kata revive itu nafasnya Yakub, ayah mereka, hidup kembali. Ungkapan ini menggambarkan sejak Yakub menerima jubah Yusuf yang sobek-sobek berlumuran darah, dia seperti orang mati. Sejak Yusuf hilang, Yakub itu mati. Tetapi ketika dia dapati bahwa Yusuf hidup, yang hidup kembali, yang bangkit kembali dari kematian itu justru Yakub, bukan Yusufnya. From death to life. Sekarang kita dorong lebih jauh dalam menjawab pertanyaan kenapa Yeremia menggabungkan cerita Rahel dan cerita Yakub jadi satu paket di dalam ayatnya. Di Kejadian 35 kembali kepada cerita Rahel.
proses melahirkannya sangat susah. Ayat 18 mengatakan, maka terjadilah ketika jiwanya sedang dalam proses melayang, maksudnya lepas, karena dia mati, dia menyebut nama bayinya Ben-Oni. Tapi ayahnya memanggil dia Benjamin. Maka kata yang terakhir yang diucapkan Rahel menurut ayat ini adalah Ben-Oni. Maka matilah Rahel, dikuburkan di jalan menuju Efrata, yaitu Bethlehem. Ben-Oni artinya the son of my suffering. Anak penderitaanku, anak kesusahanku. Dan Rahel merasa itulah kesimpulan jalan hidupnya. Dia jatuh cinta kepada Yakub, tapi pada waktu hari pernikahan, ayahnya intervensi memaksa bahwa kakaknya Lea yang harus jadi pengantin, bukan dia. Dia harus menunggu. Dia bukan menjadi pengantin pertama bagi Yakub, padahal mereka berdua yang jatuh cinta. Dalam kehidupan perkawinan mereka, dia mandul untuk waktu yang lama. Akhirnya dia bisa mengandung dan melahirkan anak Yusuf. Sementara kakaknya Lea sudah punya anak 6. Dia baru 1, dia mau kejar, baru anak kedua. Kelahirannya sangat sukar, bahkan dia rasa dia mau mati. Maka dia sebut anak kesusahan, anak penderitaan. Tetapi Yakub katanya merubah nama anak itu. Kasihan kalau dia disebut anak penderitaan. Namanya diganti menjadi Ben-Yemen. Ada negara namanya Yemen. Itu sebelah kanan. The son of the right hand. Anak tangan kanan. Kenapa Yakub merubah nama anak itu dari Ben-Oni, anak penderitaan, anak kesusahan, menjadi anak tangan kanan? Ketika Yakub memberkati anak-anaknya menjelang kematiannya, dalam berkatnya kepada Yusuf, dia katakan, Yusuf hidupnya itu bagaikan pemanah-pemanah secara pahit menyusahkan dia, memanah dia, membenci dia. Nah, jadi sekarang hidup bagaikan pertarungan, adu panah. Tetapi lengannya tetap kuat. Lengan tangannya dibuat kuat oleh tangan dari Yang Maha Kuasa Allah Yakub. Dari 12 anak laki-laki Yakub, Yusuf yang paling susah hidupnya. Tetapi Yusuf adalah survivor. Dan kenapa dia bisa survive? Kenapa dia bisa kuat? The arms of his hands were made strong by the hands of the mighty God of Jacob. Tangannya bisa kuat kalau ibaratnya bertanding panah. Biasanya orang memanah itu penembakan pertama, kedua, sampai kelima masih bagus, masih jitu. Tapi ketika lengan mulai lelah, mulai capek, sudah mulai miring-miring ke sana kemari, sudah tidak akurat lagi. Tapi pemanah yang hebat, lengannya tidak pernah capek, jadi akurat terus. Dan itulah gambaran yang digunakan oleh Yakub dalam menggambarkan hidup Yusuf. Yang mana dia juga melihat pengalaman hidupnya, pengalaman jalan hidupnya bersama dengan Rahel,
pengalaman seluruh keluarganya. Hidup itu seperti peperangan, tetapi kenapa kita masih survive? Kenapa kita masih kuat? Lengan tangannya dibuat kuat oleh tangan yang maha kuasa, yang maha perkasa, Allah Yakub. Itulah sebabnya dari anak penderitaan menjadi anak tangan kanan. Tuhan adalah tangan kanan itu. Tuhan sumber pertolongan. Maka Yeremia menggabung cerita ini. Sekarang ceritanya sudah mulai berkembang dari cerita Rahel kepada cerita Yakub, kepada cerita kelahiran Benjamin, kepada cerita Yusuf. Semuanya itu sekarang ada dalam satu paket. Di dalam membaca Alkitab atau di dalam membaca naratif, kita perlu ingat terjadi dinamika antara 3 kelompok atau 3 pihak. Yang pertama adalah penulis, lalu ada tokoh-tokoh dalam cerita, karakters, dan ada pembaca. Dan di tengah-tengah dari ketiga kelompok ini itulah cerita naratif. Nah, di dalam membaca cerita, kita punya perspektif dalam membaca cerita yang sama, berbeda dengan perspektif dari para tokoh pelakon dalam cerita. Masalahnya, seringkali kita mempunyai informasi yang lebih lengkap terhadap apa yang terjadi daripada pelakon-pelakon dalam cerita. Contohnya, ketika kita membaca Kejadian 37 ayat 35, kita tidak sedih, kita tidak terharu, karena kita tahu Yusuf hidup. Jadi ketika kita baca, semua anaknya laki-laki dan perempuan menghibur dia, tetapi Yakub menolak untuk dihiburkan. Demikianlah ayahnya meratapi anak itu, Yusuf. Kita punya pengetahuan yang lebih baik. Disinilah kelemahan orang membaca. Harusnya kita menempatkan diri di dalam alam pikiran orang yang sedang mengalami itu. Di dalam pikiran Yakub, Yusuf mati. Tetapi sebagai pembaca, kita tahu apa yang tidak diketahui oleh Yakub, yaitu kita baca di Kejadian 39, Tuhan menyertai Yusuf dan membuat ia berhasil. Ini adalah dinamika yang menarik. Masalahnya waktu itu belum ada WhatsApp, belum ada FaceTime. Jadi Yakub dengan pikirannya sendiri, Yusuf dengan hidupnya sendiri, saling tidak ada komunikasi satu sama lain. Di sini Yakub sedang berduka, meratap, menolak untuk dihibur. Dia merasa bahwa Tuhan tidak mendengar doanya, Tuhan meninggalkan dia. Di sisi lain, sebagai pembaca kita lihat Yusuf itu diberkati Tuhan dan Tuhan membuat dia sukses dan berhasil. Bahkan Tuhan membuat Yusuf disayangi oleh tuannya. Maka sekarang kita lihat perspektif pembacaan yang sama di dalam membaca Yeremia. Ada yang tidak diketahui oleh Yeremia yang kita ketahui. Ketika Yeremia di Yeremia 31 ayat 15 menulis, Rahel meratapi anak-anaknya, menolak untuk dihiburkan demi anak-anaknya, karena mereka tidak ada lagi. Bahasa yang digunakan oleh Yeremia adalah bahasa kematian. This is the end. They are no more. Bahwa
They are no more, it is final. Sudah, tidak ada yang bisa diharapkan lagi. Masalahnya, itulah pengetahuan Yeremia. Kita tahu lebih baik. Ketika Yeremia berpikir bahwa orang-orang yang dibuang ini pasti mati, di buku Daniel kita baca, kepada keempat orang muda ini Tuhan memberi pengetahuan dan pemahaman terhadap segala macam sastra dan pelajaran. Dan ketika raja berbicara kepada mereka, ia dapati tidak ada yang setara dengan mereka. Dari satu sisi, Yeremia berpikir bahwa mereka yang terbuang pasti habis, sudah tidak ada harapan. Yang dia tidak ketahui, Tuhan memberkati sebagian dari orang buangan itu di dalam diri Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jadi kita lihat paralel, Yakub meratapi Yusuf, Yeremia meratapi orang buangan. Di sisi lain, Yusuf dipelihara Tuhan dan diberkati Tuhan di negeri di mana dia dijual sebagai budak. Daniel dan kawan-kawannya diberkati dan dilindungi Tuhan di negeri pembuangan mereka. Kita tahu lebih baik bahwa Yusuf, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego tidak hanya survive, tetapi Tuhan membuat mereka menjadi orang-orang yang berhasil. Sebagaimana Yusuf kemudian naik berdiri di hadapan Firaun dan menjadi tokoh penting dalam pemerintahan, Daniel juga naik di hadapan Nebukadnezar dan menjadi bagian yang penting dari pemerintahan. Itulah sebabnya ketika Yeremia menulis kata-kata Tuhan, cegahlah suaramu dari menangis, dari matamu mencucurkan air mata. Ada harapan untuk masa depanmu. Bagi Yeremia itu tidak mungkin. Bagaimana pembuangan bisa ada harapan? Di sisi lain, mereka yang terjual, Yusuf, mereka yang terbuang, Daniel dan kawan-kawannya, hidupnya tidak selalu mudah. Yusuf dimasukkan ke dalam penjara, dan kemungkinan besar penjara pada waktu itu dalam bentuk lubang atau gua, jadi seperti masuk ke dalam tanah, seperti kuburan. Itu istilah imagery, bukan, jangan nanti kutip-kutip saya bilang pendeta Muskita katakan Yusuf dikubur. Itu bahayanya orang yang tidak punya konsep lalu mengulangi khotbah yang mereka tidak tahu. Itu cerita lain lagi. Jadi bahwa Yusuf masuk penjara di dalam alam pikiran orang waktu itu adalah seperti sudah kematian. Daniel punya kawan-kawan harus masuk perapian yang menyala-nyala. Daniel harus masuk ke lubang singa. Tapi Tuhan menyertai masing-masing mereka. Maka ketika Tuhan mengatakan, there is a hope for your future. Ada harapan bagi hari depanmu. Yang dimaksud adalah God's version of the future. Masa depan menurut versi Tuhan. Salah satu yang membuat hidup kita susah adalah kita mau masa depan itu versi kita. Disinilah ajaibnya Tuhan. Tuhan tidak melindungi, tidak melepaskan Yusuf, Daniel, dan kawan-kawannya dari kesusahan hidup, dari pergolakan hidup, dari bencana. Tetapi Tuhan menyertai mereka di dalam semua itu.
Dan bukan hanya itu. Tuhan mengatakan kepada Yeremia di ayat 17, "Your children shall come back." Anak-anakmu akan kembali. Yeremia tidak hidup cukup lama untuk menjadi saksi bahwa apa yang tidak mungkin untuk dia bayangkan akan menjadi kenyataan. Yang mana sekarang kita sebagai pembaca Alkitab melihat cerita di buku Esra, Nehemia, Hagai, Sakaria, mereka pulang dari pembuangan. Yeremia mati hanya di dalam janji. Ada harapan bagi masa depanmu. Anak-anakmu akan kembali. Apakah kita berani berpegang kepada janji Tuhan sebagai sumber pengharapan yang seringkali kita tidak bisa mengerti? Demikianlah sejauh ini kita melihat bagaimana Yeremia membaca buku Kejadian. Tema ratap tangis, tema kematian, kehilangan, tema the end, sampai ke titik finish buat Yakub yang namanya mati ya sudah. Ternyata di dalam cerita yang dikatakan the end, ternyata masih ada alternatifnya. Yusuf muncul lagi. Sampai menolak untuk dihiburkan. Dari semua yang duka cita, kesusahan negatif ini, Yeremia merajutnya menjadi cerita pengharapan. Masa depan yang sama sekali baru, tidak terduga. Kenyataan yang sama sekali baru dan tidak terduga. Pengharapan bahwa di balik pembuangan masih bisa mereka kembali ke negeri perjanjian. Maka sekarang kita pindah bagaimana Matius membaca Yeremia. Di Matius pasal 2 ayat 16 dan 17. Di ayat 16 kita baca tentang apa yang terjadi. Di ayat 17 kita baca bagaimana pemahaman Matius terhadap apa yang terjadi. Herodes dikatakan mengirim pasukan untuk membunuh semua bayi laki-laki di Bethlehem dan sekitarnya, umur 2 tahun ke bawah. Di dalam melaporkan cerita ini, Matius menambahkan, dengan demikian digenapilah apa yang diucapkan oleh Nabi Yeremia. Demikianlah firman Tuhan, suara terdengar di Rama, suara tangisan, ratapan yang sangat pahit. Rahel meratapi anak-anaknya, menolak untuk dihiburkan oleh karena anak-anaknya, karena mereka sudah tidak ada lagi. Sekarang, kenapa Matius mengutip Yeremia? Kita bayangkan suara ratap tangis yang begitu hebat di Bethlehem dan sekitarnya. Berapa orang ibu yang sedang menangis di sana. Berapa banyak orang ibu yang menolak untuk dihiburkan. Berapa banyak ibu yang her children are no more. Anak-anaknya sudah tidak ada lagi. Dan tidak ada ayat yang lebih tepat menggambarkan ini daripada buku Yeremia. Maka Matius mengambil ayat di buku Yeremia. Tapi yang terjadi tidak sesederhana itu. Sementara Matius tidak merubah sama sekali
ayat di buku Yeremia di dalam melaporkan tragedi yang terjadi di Bethlehem. Dengan menggunakan buku Yeremia, sebetulnya Matius sedang menunjuk kepada cerita di buku Kejadian sebagai latar belakang ayatnya Yeremia. Dan daripada dia harus repot-repot membangun Yeremia, membangun buku Kejadian, maka dia gunakan saja kata-kata Yeremia yang ringkas itu dan menyimpulkan semua dinamika buku Kejadian yang sekarang sudah datang melalui tulisan Yeremia. Contohnya, Matius mengutip dengan sangat setia. Terdengar tangisan di Rama. Yang mana sekarang kejadiannya sudah bukan di Rama lagi, tetapi kejadiannya literal di Bethlehem. Bahwa Herodes membunuh semua anak laki-laki 2 tahun ke bawah di Bethlehem dan sekitarnya, mengantar kita kembali ke ayat di Kejadian 35. Maka mereka bergerak dari Betel, dan ketika mereka tidak jauh dari Efrata, Rahel melahirkan, dan kelahirannya itu sukar. Dan Rahel mati dan dikuburkan di jalan menuju Efrata, yaitu Bethlehem. Tiba-tiba sekarang Matius dengan Kejadian, lokasinya ketemu. Pembunuhan di Bethlehem, Rahel mati di Bethlehem. Rahel menangis ketika melahirkan Benjamin, kelahiran yang sangat sukar, ratap tangis ibu-ibu di Bethlehem. Tetapi Matius tidak mengutip Kejadian 35, dia ambil Yeremia. Tetapi ketika membaca Yeremia, dia berharap pembacanya tahu ayat yang di buku Kejadian. Lalu kenapa dia kalau begitu baca Yeremia bukan Kejadian? Kenapa dia tetap gunakan kata Rama? Matius mau pembacanya ingat ganasnya, sakitnya, pahitnya, kehancuran Yerusalem dan pembuangan. Begitu banyak penduduk Yerusalem yang mati terbunuh oleh pasukan musuh. Maka sekarang serangan Herodes terhadap bayi-bayi mengingatkan kembali memori serangan Babylon ke Yerusalem dan Yudea dan pembuangan. Itu sebabnya kalau dia ambil ayat Kejadian, nuansa pembuangan akan hilang. Itu sebabnya dia pakai Yeremia, tetapi pada saat yang sama dia mau kita ingat bahwa peristiwa ini terjadi di Bethlehem. Dan dia tidak gunakan cerita di Kejadian 35, tapi Yeremia 31, karena dia mau menggabungkan cerita pembuangan dan ratap tangis di Bethlehem. Waktu itu Herodes di masa lalu dalam bentuk Nebukadnezar. Tetapi jauh lebih penting dari itu. Matius hendak menunjukkan sesuatu. Rahel menangisi anak-anaknya dan menolak untuk dihiburkan, karena mereka tidak ada lagi. Dalam alam pikiran manusia, kematian adalah titik akhir, dan tidak ada harapan lagi di balik itu. Tapi dengan menggunakan ayat Yeremia, dan Matius mau kita ingat cerita di buku Kejadian, bagaimana
Yakub yang berpikir Yusuf sudah mati ternyata muncul lagi. Bukan hanya muncul, tetapi dia muncul sebagai penguasa Mesir yang begitu mulia. Kepada kita ditunjukkan bahwa Yesus nantinya mati, tetapi dia akan bangkit lagi. Itulah sebabnya ada hubungan antara Kejadian 45 dengan Matius 28. Maka saudara-saudara Yusuf berangkat dari Mesir kembali ke Kanaan dan melaporkan kepada ayah mereka, Yusuf masih hidup dan dia sekarang adalah penguasa Mesir. Hati atau jantung Yakub berhenti berdetak karena ia tidak bisa percaya mereka. Bagi rasul-rasul, ketika Yesus mati di kayu salib, mereka lihat dia dikuburkan. Mereka tahu buku Yeremia, masih ada harapan bagi hari depanmu. Cegahlah suaramu dari menangis. Ayat Alkitab itu bagus kalau sedang jadi bahan khotbah, tetapi ketika sedang dijalani, ketika berhadapan dengan kematian, ayat sehebat itu pun rasanya terlalu lemah. Betapa tidak percayanya mereka ketika malaikat di Kejadian 28 ayat 5 berkata, "He is not here, for he is risen." Dia tidak di sini karena dia bangkit. Ini ayat terlalu sederhana, tetapi tidak mungkin. Bayangkan kita bikin acara penguburan, lalu beberapa minggu kemudian kita kembali mau lihat, lalu penjaga kubur katanya, dia sudah tidak di sini karena dia bangkit. Tidak ada cerita seperti itu. Betapa tidak mungkin. Tapi itulah panggilan Tuhan, janji Tuhan. Ketika kita dihadapkan kepada ketidakmungkinan, cegahlah suaramu dari menangis, matamu dari mencucurkan air mata. Ada harapan bagi hari depanmu. Di mana Rahel sekarang? Di mana Yakub sekarang? Di mana Benyamin sekarang? Di mana Yusuf sekarang? Di mana Yeremia sekarang? Di mana Daniel sekarang? Di mana Sadrak, Mesak, dan Abednego? Mereka sedang menunggu tentang masa depan yang menurut versi Tuhan. The future which is God's version. Bagaimana bentuknya itu? Yakub tidak bisa mengerti. Yeremia tidak bisa mengerti. Murid-murid tidak bisa mengerti. Biarlah kita tetap setia kepada Tuhan, walaupun seringkali kita tidak bisa mengerti bagaimana bentuk masa depan kita, terutama di saat-saat pandemi seperti ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah cerita Yeremia, cerita Rahel, cerita Yakub, cerita Yusuf, cerita Benyamin, cerita Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, cerita Matius, memberi kepada kami perspektif yang baru, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. The Lord bless you and
countenance upon you, and give you peace, and give you peace. The Lord make his face to shine upon you, and be gracious to you, and be gracious. The Lord be gracious, gracious unto you. Amen. You gave me time when no one gave me time of day. You looked deep inside while the rest of the world looked away. You smiled at me when there were just frowns everywhere. You gave me love when nobody gave me a prayer. That's why I call you Savior. That's why I call you friend. You touched my heart, you touched my soul, and helped me start all over again. That's why I love you, Jesus. That's why I'll always care. You gave me love when nobody gave me a prayer. You gave me laughter after I cried all my tears. You heard my dreams while the rest of the world closed its ears. I looked in your eyes and I found the tenderness there. You gave me love when nobody gave me a prayer. That's why I call you Savior. That's why I call you friend. You touched my heart and you touched my soul, and helped me start all over again. That's why I love you, Jesus. That's why I'll always care. You gave me